Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Tema tentang Taliban, Afghanistan, atau yang semacam itu sampai sekarang masih menjadi tema yang seksi untuk forum-forum tertentu. Banyak sekali masyarakat kita yang masih menaruh atensi kita terhadap tema ini. Kenapa? Karena tentu saja pendukungnya banyak di Indonesia dan yang menentangnya juga banyak. Dan karena itu maka ini kemudian memunculkan kembali kisruh politik atau dijadikan sebagai momentum untuk memunculkan kembali kisruh politik yang selama ini memang sudah ada di Indonesia. Nah, satu di antara sekian banyak pertanyaan yang kemudian bikin banyak orang bingung itu adalah bagaimana ceritanya negara sekuat Amerika Serikat itu bisa dikalahkan militernya oleh tentara yang menggunakan senjata pun ala kadarnya, dan bagaimana ceritanya tentara Afghanistan yang sudah dididik selama 20 tahun oleh Amerika Serikat bahkan dilengkapi dengan kekuatan tempur yang sangat luar biasa ternyata bisa dikalahkan oleh pasukan Afghanistan yang hanya menggunakan RPG atau AK-47 dan sebagainya. Ini adalah salah satu hal yang memang harus kita bahas di sini. Jadi ayo kita mulai cikicrot. Baraya, ada di antara kita yang mengatakan bahwa Amerika Serikat itu tidak mungkin kalah dari Taliban, dan pada faktanya memang tidak kalah kemarin itu. Yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa Amerika Serikat itu mundur dari Afghanistan, kemudian Taliban datang dan mengambil wilayah yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Benarkah seperti itu? Ya, bisa benar dalam satu sisi, tapi ada banyak kesalahan fatal di situ. Yaitu bahwa menurut saya pribadi, Amerika Serikat memang benar-benar kalah, tapi tidak dikalahkan oleh Afghanistan, apalagi oleh Taliban, dan tidak dikalahkan dalam sebuah pertempuran. Tapi ada sesuatu yang lebih rumit di situ yang sedang terjadi. Kita mulai dari masalah geopolitik dan geostrategis, bahasan yang sangat disukai oleh Pak Mardigu. Jadi ceritanya begini Baraya, setengah populasi dunia itu berkumpulnya di sini. Maka kalau ada orang yang berdagang di sekitaran wilayah sini, itu hampir pasti dagangannya pasti laku karena konsumennya banyak sekali. Begitu. Nah, pada faktanya adalah di antara wilayah yang dibuletin ini, wilayah yang paling padatnya dikuasai oleh dua negara, yaitu India dan Cina. Maka wilayah-wilayah yang menghubungkan antara India dan Cina adalah wilayah yang sangat strategis secara ekonomi. Begitu ya peraturannya itu. Nah, wilayah yang menghubungkan antara India dan Cina dan anak-anak kebudayaannya itu ada dua. Yang pertama adalah wilayah laut, yaitu Selat Malaka. Siapapun yang menguasai dan berdagang di situ, maka pasti akan tajir melintir. Singapura itu kaya sekali gara-gara dia malakin kapal-kapal yang lewat. Malaysia kaya gara-gara malakin kapal-kapal yang lewat. Sedangkan Indonesia tidak bisa memanfaatkan keunggulan itu. Indonesia malah dipalakin sama kapal-kapal yang lewat. Sumber daya alam di Indonesia malah diambilin di sana. Yang nggak tahu gimana ceritanya. Tapi kan kondisinya seperti itu. Kita tuh nggak bisa memanfaatkan itu. Kita itu terbiasa untuk memanfaatkan teman sekantor sendiri gitu. Kan jadi masalahnya di situ. Tapi yang jelas apapun itu, wilayah ini adalah wilayah yang sangat strategis. Wilayah kedua yang sangat strategis yang menghubungkan antara India dan Cina itu ada di daratan, yaitu Celah Khyber yang ada di Afghanistan, di Kabul. Maka wilayah Afghanistan ini adalah wilayah yang sangat strategis, bahkan paling strategis di kawasan Asia Tengah. Maka jika Taliban menguasai wilayah ini, maka Taliban akan minimal sekaya Singapura atau semaju Singapura. Tapi kan ternyata sekarang enggak ya. Tapi apapun itulah itu kondisinya seperti itu. Kemudian kondisi yang kedua itu adalah bahwa Afghanistan itu adalah wilayah yang sangat kaya raya, wilayah yang sangat makmur akan sumber daya alam, khususnya barang tambang. Tetapi ini sekaligus adalah wilayah paling perawan, wilayah yang paling tidak dieksplorasi sumber-sumber daya alamnya. Kenapa seperti itu? Karena terlibat dalam peperangan dalam jangka waktu yang sangat lama. Begitu. Jadi kalau Baraya adalah orang elit global kemudian melihat Afghanistan, maka Baraya akan menemukan begitu banyak khayalan dan fantasi tentang uang dan kekuasaan. Karena wilayahnya strategis dan sumber daya alamnya sangat melimpah. Kemudian masalah yang ketiga terkait dengan geostrategis itu adalah bahwa Afghanistan itu adalah wilayah di tengah-tengah musuhnya Amerika Serikat. Jadi begini Baraya, musuhnya Amerika Serikat itu apa aja? Rusia, Cina,
Iran. Gak jauh dari situ musuhnya Amerika Serikat itu. Nah, Afghanistan ada di antara ketiga negara ini. Di selatannya Rusia, di sebelah timurnya Cina, di sebelah baratnya Cina, di sebelah timurnya Iran. Nah, maka Amerika Serikat itu sangat-sangat berkepentingan untuk menguasai wilayah ini. Kalau Amerika Serikat menguasai wilayah Afghanistan, maka Amerika Serikat bisa memantau ketiga rivalnya itu, dan kalau bisa Amerika Serikat harus bisa mengadu domba negara-negara yang ada di sekitarnya. Kan maka penting sekali posisi strategis Afghanistan itu. Dan inilah yang kemudian membuat Amerika Serikat harus menciptakan alibi tertentu untuk bisa menaklukkan Afghanistan tahun 2001 dan kemudian menggelontorkan dana yang sangat besar untuk mempersenjatai orang-orang Afghanistan melawan Taliban atau melawan siapapun yang dianggap akan menjadi musuh mereka. Karena kepentingannya bukan hanya soal Taliban, kepentingannya adalah soal negara-negara yang ada di sekelilingnya itu. Begitu. Nah, kalau Amerika Serikat meninggalkan itu, maka tiga negara ini akan menjadikan Taliban sebagai tempat ngopi untuk berkonspirasi bagaimana caranya menghabisi Amerika Serikat. Tetapi sekarang di tahun 2021 ini muncul sebuah konstelasi politik yang agak bergeser, yaitu Cina dan Rusia itu semakin menguat dan ini merongrong kewibawaan Amerika Serikat di dunia. Ini adalah sebuah ancaman. Karena itu di Amerika Serikat itu orang-orang sampai berdebat hebat. Ada orang yang mengatakan bahwa kita harus secara terang-terangan menghentikan kemajuan Cina dan Rusia itu agar mereka tidak bisa menjadi ancaman bagi Amerika Serikat di kemudian hari. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang Republikan, orang-orang yang masuk golongannya Donald Trump dan teman-temannya. Kemudian ada juga di kalangan orang-orang Amerika Serikat yang mengatakan hal yang sebaliknya. Kita akan lawan mereka tapi jangan terang-terangan, kita gunakan konspirasi jahat. Jangan ketahuan sama orang, kita pura-pura baik, tapi di belakang kita harus menikam dengan pisau yang beracun. Nah, ini kelompoknya orang-orang Demokrat, Biden dan teman-temannya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, perdebatan ini adalah perdebatan yang panjang dan panas. Sedemikian panas sampai presiden kemarin yang Amerika Serikat itu, Donald Trump, menghadapi kekacauan politik yang sangat memilukan. Amerika Serikat di era Donald Trump itu adalah Amerika Serikat yang paling panik, Amerika Serikat yang paling rusuh, yang paling kisruh. Sedemikian sampai presidennya pun tidak memiliki kekuatan yang penuh di parlemen. Kan di parlemen dia digoncang terus kan. Sayangnya lagi adalah bahwa Amerika Serikat itu adalah negara kekaisaran. Jadi maksud negara kekaisaran itu adalah bahwa Amerika Serikat itu menguasai dunia. Amerika Serikat itu menjadikan negara-negara lain itu sebagai vasalnya. Maka ciri khas dari negara kekaisaran itu adalah kalau di internal dalam negerinya terjadi kegoncangan, maka wilayah-wilayah yang jauh di sekitarnya itulah yang akhirnya akan terjadi perang. Seperti itu. Nah, dalam hal ini adalah Afghanistan. Ketika Amerika Serikat goncang, maka Afghanistan yang kemudian diambil alih oleh Taliban. Gitu ceritanya. Lah, apa hubungannya dengan kemunculan Taliban? Jadi gini Baraya, kita rundut lagi ya. Amerika Serikat itu menyerang Afghanistan tahun 2001 dan di tahun yang sama pun Amerika mengklaim kemenangan. Taliban diusir, kemudian Kabul dikuasai oleh Amerika Serikat dan tak lama setelah itu Amerika Serikat mendirikan pemerintahan boneka. Ya bahasa kasarnya pemerintahan boneka, bahasa aslinya adalah pemerintah yang independen tetapi bersekutu dengan Amerika Serikat. Nah gitulah ya bahasanya, itu mah terserah aja. Nah si pemerintah ini adalah pemerintah yang tidak terlalu kuat walaupun mereka bebas, walaupun mereka berdiplomasi dengan negara-negara yang lain, mengembangkan ekonomi gaya baru dan sebagainya, tetapi mereka adalah pemerintahan yang lemah karena mereka didirikan oleh Amerika Serikat. Pemerintahan yang dikuasai oleh asing itu pasti lemah. Kan seperti itu. Nah, pemerintahan yang lemah ini kemudian memancing Amerika Serikat untuk terus-terusan memanjakan mereka. Kenapa? Karena Amerika Serikat harus ada di situ dengan pertimbangan-pertimbangan geopolitik yang tadi dibahas sebelumnya itu. Nah, memanjakannya dengan apa? Yang satu, dan ini menjadi sebuah blunder yang sangat fatal. Amerika Serikat sampai harus memberikan dana sekitar 1.200 triliun untuk membangun persenjataan di Afghanistan. Jadi pemerintahan boneka itu dikasih senjata yang luar biasa super, tank-tank super, artileri super, senjata-senjata serbu yang luar biasa dan sebagainya, itu semuanya disuplai oleh Amerika Serikat. Ini adalah blunder yang pertama. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang Afghanistan adalah orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Dan ketika diberikan senjata-senjata yang sangat mematikan tapi sangat rumit untuk dikendalikan itu, maka orang-orang Afghanistan benar
benar-benar merasa kesulitan. Jadi bayangkan ketika terjadi pertempuran antara pemerintah Afghanistan melawan Taliban, menurut Baraya mana yang akan menang perang? Orang-orang Taliban yang menggunakan senjata yang kecil-kecil tetapi mereka bisa menggunakannya, atau tentara Afghanistan yang memiliki tank besar tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara masuk ke dalam tank itu? Kan seperti itu. Nah, ini masalah yang pertama yang menjadi blunder besar Amerika Serikat itu. Sehingga ketika Taliban datang, alutsista yang ada itu bukannya malah bisa digunakan, malah dirampas sama Taliban dan sekarang menjadi milik Taliban. Amerika ngasih gratis itu sama orang-orang sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Amerika Serikat itu melakukan blunder yang luar biasa besar ketika mereka harus mengajari orang-orang Afghanistan itu via internet. Pakai Zoom dan Google Meet untuk ngajarin kemiliteran kepada militer Afghanistan. Ini Baraya nih di sini. Siapa di antara Baraya yang ngerti soal belajar online? Tentang betapa besarnya masalah yang ada di sana. Belajar online, sekolah online kayak sekarang, siswa-siswa nggak ngerti pelajaran kita bahas apa, guru-guru juga nggak ngerti gimana cara ngajar yang baik, wali kelas tertukar ngasih nilai antara yang pinter dan yang kurang pinter dan sebagainya. Ini semua adalah masalah-masalah yang ditimbulkan oleh belajar online. Bayangkan ya. Nah, sekarang Baraya bayangkannya itu levelnya naikin. Bayangkan kalau yang dipelajarinya itu adalah masalah-masalah teknis ketentaraan. Bagaimana caranya ngendaliin pesawat, bagaimana caranya ngendaliin tank, bagaimana caranya mengaktifkan RPG, bagaimana caranya membuat ranjau dan sebagainya. Dan itu semua dilatih oleh orang-orang Amerika Serikat menggunakan internet, pakai Zoom dan Google Meet. Kan fatal sekali di sini. Dan yang lebih buruk daripada itu semua adalah bahwa orang-orang Afghanistan itu adalah orang-orang yang selama puluhan tahun sebelumnya dilanda konflik besar. Sehingga di sana tidak ada listrik. Jarang sekali listrik, hanya ada di kota-kota besar. Seandainya pun ada listrik, tidak ada internet. Seandainya pun ada internet, lemot luar biasa. Seandainya pun lemot itu bisa diatasi, orang-orang Afghanistan nggak punya laptop. Seandainya punya laptop, nggak bisa mengoperasikannya. Seandainya pun bisa mengoperasikannya, malah nonton yang aneh-aneh. Jadi kesulitannya itu sangat susah dan itu malah dipakai sama Amerika Serikat. Kan ya Amerika Serikat dalam hal ini cupu banget. Dan ini akhirnya dampaknya adalah Amerika Serikat menjadi kehilangan data dan fakta terkait dengan kekuatan Afghanistan, kekuatan pemerintahan yang mereka dukung selama ini. Jadi misalkan Amerika Serikat mencatat bahwa tentara Afghanistan itu setidak-tidaknya memiliki 300 sekian ribu personil. Ditambah dengan polisi, ditambah dengan lain-lain, itu jumlahnya menjadi jauh lebih banyak lagi. Itu laporan, itu data yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Pada faktanya, tentara yang sesungguhnya ada di Amerika Serikat dan aktif itu kurang dari 100.000 orang. Kan seperti itu. Nah, pendataan di ketentaraan itu bukan hanya soal 300.000 kok jadi 100.000, tetapi pendataan yang salah menunjukkan ada masalah yang sangat besar di situ. Kan seperti itu. Apa masalah yang sangat besar di situ itu? Ternyata yang diberikan dana yang diberikan Amerika Serikat untuk membuat alutsista itu, untuk memperkuat persenjataan di Afghanistan itu adalah bantuan yang sebenarnya sepenuhnya untuk persenjataan, sehingga tentara-tentara Afghanistan bentukan Amerika Serikat itu tidak makan, tidak digaji berbulan-bulan. Mereka harus berhadapan tembak-tembakan dengan Taliban tanpa mereka mendapatkan gaji dan makanan. Jadi kalau meninggal mereka dikuburkannya kayak kucing karena gak ada yang mau menyolatkan atau apa, karena memang gak ada dananya. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, dengan 4 masalah yang seperti itu, tentu saja Taliban bisa merangsek maju dan bisa mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Tapi ini bukan melulu kesalahan Amerika Serikat juga, ini terkait dengan perkembangan yang sangat signifikan dari Taliban. Taliban itu berkembang, berubah, dan sekarang menjadi jauh lebih baik atau jauh lebih luas daripada sebelumnya. Apa buktinya? Buktinya adalah sebelum mereka menduduki Kabul, mereka sudah bikin konspirasi, mereka sudah berdiplomasi dengan negara-negara yang ada di sekitar Afghanistan dan yang menjadi musuh Amerika Serikat. Mereka ngobrol sama Cina, mereka ngobrol sama Rusia, mereka ngobrol sama Iran tentang bagaimana caranya membangun pemerintahan di masa depan. Bahkan mereka sempat datang ke Indonesia untuk ngobrol dengan Pak Yusuf Kalla, untuk minta ngobrol ini itu yang intinya adalah meminta dukungan. Dan akhirnya kan dengan seperti itu maka didukung oleh Pak Yusuf
Yusuf Kala dan akhirnya banyak di Indonesia yang mendukungnya ya. Dukungannya dalam bentuk apapun itu sangat berarti bagi Taliban, tapi di sini menunjukkan bahwa mereka itu tidak seperti yang dulu lagi. Mereka luwes. Mereka bahkan berani VCS dengan Cina, itu berarti sudah menunjukkan bahwa mereka itu memiliki visi ke depan tentang ekonomi, tentang hubungan dagang dan sebagainya. Dan di sini tentu saja sangat menguntungkan baik sudut pandang Taliban maupun sudut pandang Cina. Misalkan begini Baraya, ini kita lihat dari Cina dulu. Cina itu satu musuh Amerika Serikat, dan yang kedua mereka itu punya jadwal, punya agenda obor, One Belt, One Road. Jadi maksudnya mereka ingin membuat semacam jalur sutra lagi, tetapi di zaman modern, agar mereka bisa mendominasi dan menghegemoni ekonomi setidaknya di Asia. Jadi jalur penghubung antara Cina dengan negara-negara lain, Asia, Eropa, Afrika ini, mereka buatkan jalannya. Nah, dari situ mereka bisa berdagang ke sana ke sini. Dan akhirnya produk-produk Cina akan menjadi produk yang sangat dominan di wilayah sini. Nah, seperti itu. Nah, ambisi obor ini tidak mungkin terlaksana tanpa Cina bisa memiliki kontrol atas wilayah Afghanistan. Karena seperti yang saya katakan tadi, Afghanistan itu nilai geostrategisnya sangat luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari sudut pandang Afghanistan atau Taliban. Mereka akan menjadi sangat senang sekali kalau orang-orang Cina bikin obor di negaranya. Karena Cina pasti akan membangun infrastruktur untuk mereka, dan pasti Taliban akan dibanjiri oleh produk-produk murah yang bajakan buatan Cina. Kan produk bajakan itu sangat dibutuhkan oleh fakir miskin. Begitu. Nah, kondisi yang seperti ini juga bisa kita lihat dalam konteks Iran. Iran juga melihat kurang lebih hal yang sama. Soviet juga kurang lebih melihat hal yang sama. Ini secara luar biasa dan secara luas dilihat oleh orang-orang Taliban sekarang, sehingga bahkan sebelum mereka menduduki Kabul, mereka sudah ngobrol dengan negara-negara yang dimaksud itu. Maka di sini sih saya sebenarnya agak optimis melihat Taliban di masa depan. Ya semoga ya. Artinya dengan kondisi yang seperti ini mereka menjadi lebih terbuka, lebih berwawasan, lebih mengerti soal ekonomi global dan sebagainya. Tetapi tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat mengerikan untuk para pendukung Taliban di Indonesia. Kenapa? Kan pendukung Taliban di Indonesia itu biasanya adalah dari kelompok Islamis yang ya seperti itu gitulah ya. Mereka pasti akan sedih melihat Taliban dalam kondisi yang seperti ini. Karena apa? Karena ternyata kontak mereka yang pertama itu adalah dengan komunis Cina, dengan ateisnya Rusia, dan dengan Syiahnya Iran. Ya seperti itu. Ya kita lihat aja ke depannya seperti apa. Tapi dalam hal ini saya menaruh harapan lah. Kita berdoa sama-sama semoga rakyat Afghanistan menjadi rakyat yang lebih makmur, lebih sejahtera, lebih enak, lebih terbuka, lebih memberikan kontribusi terhadap dunia dan sebagainya. Dan kita doakan juga semoga Taliban bisa mewujudkan itu kalau mereka memang benar-benar berkuasa di sana dan mendapatkan amanah dalam kekuasaannya itu. Gitu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.